Suasana duka iringi kepergian sastrawan Indonesia Sapardi Djoko Damono. Ia dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir pemakaman Giritama Tonjong Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Suasana haru iringi kepergian sang sastrawan Indonesia, Profesor Sapardi Djoko Damono di tempat peristirahatannya terakhir, Pemakaman Giritama, Desa Tojong, Kabupaten Bogor, Minggu sore. Pria yang akrab disapa SDD ini menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit komplikasi. Sapardi Djoko Damono tutup usia pada Minggu pagi di Rumah Sakit Eka Hospital Serpong, Tangerang Selatan. Mungkin dari beberapa yang namanya udah tua ya, persiapan gitu, sudah ada keinginan di sini. Jadi ketika kemarin masuk Eka itu sudah mulai bersiap. Sambil berharap dan bersiap. Sapardi Djoko Damono merupakan seorang penyair, dosen pengamat sastra sekaligus pakar sastra. Almarhum lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940. Karya Sapardi selalu dinantikan penikmat sastra, terutama puisi yang romantis dan syarat makna. Di antaranya Hujan Bulan Juni dan Aku Ingin. Selamat jalan Sapardi, yang fana adalah waktu, karyamulah yang abadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kita hadirkan kembali sejumlah informasi iNews malam hari ini. Diduga tidak jaga jarak aman, sebuah mobil bak terbuka menabrak truk kontainer yang berada di depannya di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. 3 orang meninggal akibat kecelakaan ini. Kecelakaan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Subang terjadi ketika mobil pickup atau bak terbuka menabrak truk kontainer yang mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan kendaraan di depannya. Akibatnya 3 orang yang merupakan supir dan penumpang pickup meninggal. Jadi korban yang meninggal dunia di tempat itu satu, yaitu pengemudi kendaraan L300 yang menabrak bagian belakang kendaraan kontainer. Namun sebelumnya kendaraan kontainer itu melakukan pengereman dikarenakan di depan kendaraan yang ditabrak itu ada kendaraan yang parkir hendak berjalan kembali gitu. Jadi naik ke badan jalan dari bahu jalan ke badan jalan sehingga melakukan pengereman dan ditabrak oleh L300. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Laka Satlantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang lokasi wisata permandian Kali Boro-Boro di Desa Boro-Boro, Lameuru, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Banjir yang tiba-tiba datang dari hulu sungai dengan ketinggian air 1,5 meter ini membuat sebuah gazebo hanyut. Detik-detik sebuah gazebo hanyut diterjang banjir di lokasi wisata pemandian Kali Boro-Boro, Konawe Selatan terekam video warga. Banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba tidak hanya menghanyutkan gazebo, namun juga sejumlah fasilitas lain di kawasan ini. Banjir bandang disertai dengan material kayu gelondongan ini berasal dari hulu sungai yang meluap. Maksudnya pertama itu kan agak kabur sedikit. Jadi kita sudah kasih tahu memang itu pengunjung hati-hati jangan sampai ada air datang. Jadi itu pengunjung semua juga agak maksudnya sudah waspada memang. Pengelola wisata sempat memberikan imbauan kepada pengunjung agar waspada sehingga banjir bandang ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Polisi menangkap komplotan pencuri uang dalam mobil di ruas jalan tol Trans Jawa. Pelaku yang berjumlah 3 orang dibekuk petugas setelah membawa kabur uang dari dalam mobil milik korban di sebuah SPBU Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Polisi bersama petugas jalan tol menangkap komplotan pencurian uang dalam mobil di ruas jalan tol Trans Jawa. Mohon izin Komandan, sudah kita amankan. Berikut barang buktinya. Pelaku yang berjumlah 3 orang berhasil ditangkap setelah membawa kabur uang dari dalam mobil milik korban di sebuah SPBU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan modusnya, si korban dan pelaku ini bergerak dari wilayah Jawa Tengah menuju Jombang, Jawa Timur dengan iming-iming untuk menyumbangkan uang kepada pesantren atau pondok sejumlah 385 juta rupiah. Lalu kronologisnya pada saat pencurian, si korban ini disuruh ambil wudhu, sholat di pom bensin di wilayah Jombang. Kemudian si pelaku langsung memutar balik mobil ke arah tol menuju Jawa Tengah. Dan pada saat itu kita langsung berhubungan kepada petugas-petugas jalan tol seluruh Trans Jawa, lalu adanya penangkapan di wilayah Jawa Tengah. Dari mobil tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti hasil pencurian berupa uang sebesar 385 juta rupiah. Ini BB-nya. Ketiga pelaku kini dibawa ke Mapolres Jombang. Tambahan BB kita amankan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang mama harus berurusan dengan polisi karena membuat video TikTok challenge dan berjoget di Zebra Cross Ternate, Maluku Utara. Pelaku minta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Dalam video yang direkam warga, RF asik berjoget di marka penyeberangan. Sontak video ini pun viral. Tak hanya RF, ada 4 emak-emak lain yang juga membuat video TikTok challenge. Semuanya dilakukan di Zebra Cross perempatan lampu lalu lintas di Kelurahan Salero, Ternate Tengah, Maluku Utara. Polres Ternate bergerak cepat menjemput RF di rumahnya. RF mengganggu dan membahayakan keselamatan pengendara jalan termasuk dirinya sendiri. RF pun minta maaf secara terbuka kepada warga kota Ternate. Untuk itu saya memohon maaf pada seluruh masyarakat kota Ternate dan tidak akan mengulangi tindakan tersebut lagi. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti apa yang saya lakukan. Kasat Lantas Polres Ternate AKP Setiaji Nur Atmojo membenarkan ada 5 wanita yang tengah dikejar untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait TikTok yang berbahaya ini. Katanya dia bersangkutan hanya ikut-ikutan saja untuk memeriahkan supaya di akun Facebooknya bisa sampai 3.000 like. Ya, jadi saya nggak tahu motivasinya apa. Karena satu sisi dia mengganggu ketertiban umum, baik itu untuk pengendara kendaraan maupun masyarakat seputaran lokasi yang dijadikan tempat joget. Hal ini menjadi pelajaran, jangan sampai mengabaikan keselamatan dan peraturan hanya demi konten belaka. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.